Ada alasannya kenapa pernikahan dikiaskan sebagai sebuah ikatan. Sepasang orang yang di dalamnya memang terikat permanen, mengarungi sisa hidup mereka bersama dalam suka dan duka. Dalam sebuah pernikahan yang sehat, akan ada tarik-menarik dalam ikatan tersebut. Ada interaksi, pasangannya akan bertindak selayaknya sebuah tim. Ikatan tersebut akan terasa hangat. Sebaliknya, dalam ikatan pernikahan, kayak dalam rumah tangga si Emma dalam film Till Death, ikatannya akan terasa sangat dingin. Tidak ada interaksi, apalagi interaksi yang penuh cinta. Salah satu dari pasangan akan merasa dirinya terikat seumur hidup pada batu, karena hanya dialah yang berjuang menarik hubungan tersebut. Itulah yang kemudian literally terjadi kepada Emma. Di tengah salju, Emma harus menyeret-nyeret benda mati yang terborgol kepada dirinya. Benda mati yaitu tubuh tak bernyawa milik sang suami. Premis cerita Till Death ini memang mengingatkan kita kepada film Geralt's Game, thriller psikologis yang diadaptasi dari novel Stephen King. Geralt's Game diwarnai oleh banyak adegan-adegan surrealis, oleh imaji-imaji yang aneh. Sebaliknya, Till Death dibuat oleh sutradara S.K. Dale sebagai thriller atau horor yang lebih blak-blakan ke arah action kucing-kucingan. Karena Emma yang terikat tak berdaya di rumah di tengah salju itu akan disatroni oleh dua orang jahat yang mengincar harta peninggalan sang suami. Jadi basically, film ini adalah setengah drama pernikahan dan setengah lagi sebuah thriller home invasion. Namun dalam matematika sutradara Dale, setengah tambah setengah itu sama dengan sebuah survival horror yang seru dan sangat menegangkan. Dan perhitungan tersebut memang tidak salah. Till Death really thrives dalam memperlihatkan Emma simply berjuang, entah itu mencari jalan keluar dari situasinya, ataupun supaya nggak ketahuan sama dua penjahat. Dale tahu persis apa yang ia hadapi ketika memutuskan untuk membuat cerita thriller dalam satu lokasi khusus. The Simplicity. Sekilas memang terasa gampang. Tinggal memenjarakan karakter, kemudian membuat keadaan menjadi berbahaya, sehingga si karakter tadi harus terus bergerak meskipun kondisinya nyaris mustahil. Nah, tapi actually menuliskan adegan seperti demikian itu cukup susah karena lawannya berat di sini. Lawannya adalah logika penonton. Dale harus bisa melandaskan berbagai rintangan, harus bisa menempatkan tantangan demi tantangan supaya tensi itu terus naik dengan mempertimbangkan banyak kemungkinan. Setiap aksi harus believable, setiap opsi harus make sense, setiap objek harus memenuhi fungsi. Kesimpulan tersebut pada nyatanya menuntut Dale untuk menyiapkan panggung yang detail. Ketika kita menonton film ini, lebih banyak menahan nafas ketimbang mempertanyakan aksi karakternya. Disitulah kita tahu suspense film ini terbangun dengan efektif. Film ini menemukan cara untuk membuat kita memaklumi kenapa Emma nggak memotong atau menghancurkan tangan suaminya, kenapa dia bisa kabur gitu kan. Semua ada alasannya, karena pertama kan suaminya sudah membersihkan rumah tersebut dari berbagai benda. Toxic relationship keduanya telah terestablish, sehingga kita tahu suaminya melakukan semua ini tuh untuk menghukum Emma, dan bahwa dia tidak merencanakan Emma untuk bisa selamat hidup-hidup. Nah, Dale membuat kita circle back ke judul filmnya tadi. Lagi pula, keseluruhan Emma terborgol dan harus menyeret-nyeret mayat suami itu adalah poin utama dari cerita. Sebuah statement yang harus ada. Sehingga ini tuh jadi demand dari film kepada kita. Permintaan film untuk kita memungkinkan kejadian tersebut harus ada gitu. Dan Dale menghandle demand tersebut dengan cukup baik. Dale tidak sekedar meminta, tapi dia membuat kita mempertimbangkan kembali tuntutan logika kita gitu. Membuat kita kembali melihat kepada karakter yang ia ciptakan. Pada posisi kucing-kucingan misalnya, Emma yang seperti bisa berpindah sekejap saja walaupun dia jalan aja susah gitu kan. Itu mungkin bisa saja karena Emma menemukan suatu cara. Karena dia memang resourceful, seperti saat dia membuat sepatu dari sobekan gaun, atau seperti saat dia bersembunyi di tengah-tengah salju gitu. Nah, ini lantas membawa kita kepada the elephant in the room, yakni si Megan Fox. Jika Emma terborgol oleh deadweight suaminya, maka Megan Fox dalam film ini sesungguhnya menyeret demand-demand tadi yang telah diikatkan kepadanya oleh sutradara. Permintaan supaya kita yang nonton mau untuk mensuspend disbelief tersebut
hanya akan berisiko tinggi jika tidak ada dukungan dari permainan akting yang meyakinkan. Nah, akting Megan Fox di sini meminimalisir risiko tersebut karena dia berhasil menyampaikan emosi. Yang lebih lanjut juga berarti dia berhasil mengejakan karakter Emma yang tertulis sederhana pada naskah kepada kita. Simpelnya, Megan Fox keren banget di sini. Dia membuat kita percaya Emma itu cukup pintar dan resourceful. Kita peduli pada Emma yang punya masalah yang menghantuinya. Kita bisa merasakan vulnerability dan strong will Emma pada saat bersamaan. Tadinya aku skeptis dan malas nonton film ini karena ngeliat, wah, Megan Fox yang main gitu kan. Tapi ternyata Megan Fox berhasil. Dia berhasil membebaskan namanya dari bersinonim dengan film jelek lewat penampilan aktingnya di Till Death ini. Jadi akankah Megan Fox akan jadi the next Kristen Stewart dan the next Robert Pattinson? Share pendapat kalian di komen ya. Balik ke review, naskah juga dengan bijak mempertahankan keseimbangan. Cerita Till Death ini tidak pernah menjadi sebuah agenda, di mana para pria tuh jahat semua, mereka keluar untuk memburu perempuan yang teraniaya. Tidak begitu ceritanya. Jadi meskipun yang menderanya adalah hubungan yang gak sehat, Emma juga punya salah di hubungan tersebut. Karakter Emma juga bercela, dia gak suci. Inilah yang membuat karakternya jadi menarik dan terasa punya kedalaman. Emma kinda deserve to be in the position she's in, tapi kita juga cukup bersimpati sehingga kita ingin dia benar-benar bisa selamat dari semuanya. Makanya ketika adegan Emma akhirnya berhasil melepas borgol, aku jadi sedikit kurang puas. Jadi kan keadaan terikat itu kan sebuah pernyataan yang kuat, eksistensi sebenarnya dari cerita ini. Tapi film ini, karena dibangun berdasarkan formula setengah-setengah tadi, seperti melupakan kepentingan tersebut. Del malah menempatkan momen Emma lepas dari borgol itu di luar kamera gitu, alias kita nggak lihat. Kita nggak diperlihatkan lega atau gimananya saat Emma melepaskan diri gitu. Jadi adegan lengkapnya kurang lebih begini. Si Emma sedang bersembunyi di satu tempat. Dia berusaha memotong rantai borgol sebelum penjahat masuk ke dalam ruangan tempat dia bersembunyi. Nah, terus kemudian adegannya di-cut untuk memperlihatkan penjahat berjalan dari luar masuk ke tempat dia sembunyi. Terus penjahat itu melihat mayat suami Emma dan Emma udah nggak ada di situ gitu. Jadi film ini tidak memberikan kita momen Emma terbebas dari borgolnya, dia merasa lepas, dia merasa bisa kabur tuh nggak diberikan kepada kita oleh film. Film melainkan langsung lanjut ke tensi berikutnya saja, dan menurutku ini terlalu cepat dan mengurangi kepentingan dari situasi terborgol itu sendiri. Perubahan yang terlalu cepat juga kita rasakan pada saat cerita mulai menarik pelatuk untuk mengakhiri babak pertama. Dari melodrama langsung ke thriller yang intens. Karakternya langsung melonjak aktif. Tahu-tahu cerita bersimbah darah gitu-gitulah. Babak awal yang slow dan sepi dan ya bisa disebut membosankan, terasa sangat kontras sebagai setengah bagian pertama dari formula cerita. Bagian awal tersebut kurang melandaskan seperti apa sebenarnya film ini nanti. Film yang sebenarnya ternyata sadis dan nggak sepi gitu kan. Nah, jadi sesekali ada kilasan flashback soal dulu si Emma ini pernah jadi korban penusukan. Nah, menurutku flashback itu seharusnya bisa digunakan untuk ngeset tone film dengan lebih baik di awal cerita. Sekalian untuk membuat babak setup tadi itu menjadi lebih spicy dan gak bosenin. Karena kan film-film horor atau thriller yang ada bunuh-bunuhan kan biasanya gitu. Dibuka dengan adegan sadis untuk ngeset tone overall. Ya kan, diperlihatkan film ini ntar main sadisnya tuh di level mana gitu. Entah itu adegan pembunuhannya itu unrelated ke protagonis atau sesuatu yang terjadi pada masa dirinya di masa lalu. Ya kan? Harusnya film dibikin dengan formula yang kayak gitu aja gitu. Supaya tone sadisnya tuh bisa benar-benar terlandaskan kepada kita. Tapi mungkin film ini ingin tampil beda. Jadi dia membuat sesuatu yang lain dari yang lain. Tapi sayangnya ada satu charm genre horror biasa yang dipertahankan oleh film ini. Yakni karakter-karakter yang pilihannya dibuat bego. Emma mungkin berhasil dijustifikasi, aksi-aksinya bisa kita maklumi gitu. Tapi ternyata masih banyak kebegoan dan plot hole yang tidak terjustifikasi pada karakter-karakter yang lain. Film ini masih memberikan waktu kepada kita untuk neriakin karakternya dengan berbagai sumpah serapah lantaran tindakan bego dan aksi lamban dan pilihan absurd yang mereka lakukan. Jadi, di debut film panjangnya ini, S.K. Del memberikan kita sajian thriller survival yang menghibur, simple tapi nendang. Sedikit meminta kita untuk melupakan logika dan melakukan itu dengan menawarkan karakter yang dibuat meyakinkan.
Kejutan untuk kita adalah bahwa karakter tersebut dimainkan oleh Megan Fox, yang usually adalah staple untuk blockbuster receh. Nah, tapi penampilan Fox di sini itu sebenarnya sudah cukup untuk dijadikan alasan menonton. Fox berhasil mengangkat plot hole dan kebegoan yang dimiliki oleh film ini menjadi sesuatu yang masih pantas untuk disaksikan. Aku berikan 5,5 dari 10 bintang emas untuk Till Death. That's all we have for now. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya tak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydersit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydersit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember, in life there are winners and there are losers.